tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, lalu manggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini karena Tuhan Yesus punya maksud. Maksudnya apa? Untuk supaya saudara dan saya mengerti situasi kamu dan Allah. Jadi saudara, untuk Tuhan itu ngerti kamu, gampang enggak? Gampang. Tapi kamu mengerti dia, gampang apa susah? Susah. Makanya itu kamu perhatikan. Ada ayat di dalam Amsal, kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Nah, saudara dan saya ajak karena apa? Berdasarkan pengalaman saya dididik Tuhan. Sebab saya ini dididik Tuhan secara pribadi. Jadi tidak melalui sekolah, melalui apa enggak. Padahal saya kepinginnya sekolah. Sekolah Alkitab itu saya kepingin sekali, saudara. Jadi jangan dikira bahwa, Pak Yusan tidak mau sekolah. Enggak. Demikian saya dipanggil ke Amerika itu saya antusias sekali. Sampai saya ribut sama bapak saya itu karena saya mau berangkat ke Amerika. Bapak bilang, tidak, kamu harus sekolah dokter. Nah, tapi Tuhan bilang sama saya, justru lucu. Kalau Tuhan bilang gini, kalau kamu ke Amerika, aku tidak bisa pakai kamu. Aneh itu. Kalau kamu sekolah di Amerika, sekolah Alkitab, kamu tidak akan bisa saya pakai. Kenapa Tuhan? Tuhan berkata apa? Kamu rusak di sana. Loh, aneh. Loh, sekolah Alkitab kok rusak? Aku tidak ngerti toh. Nah ini loh saudara, kerap kali kamu itu tidak mengenal dirimu sendiri. Kalau nanti sebab apa? Sebab ada kelemahan-kelemahan yang bawaan kamu dilahirkan, tetapi belum muncul. Nanti pada waktunya tahu-tahu muncul. Ya dah. Nah, saya tidak tahu. Setelah saya tingkat 4 di kedokteran gigi, saya baru tahu saudara.
Waduh Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Teman. Kenapa? Seandainya saya sekolah Amerika, saya pasti tidak bisa jadi hamba Tuhan. Rencana Tuhan gagal. Total. Kenapa? Saya itu kalau lihat mata biru, kesedot saudara. Saya itu kalau lihat perempuan, cewek matanya biru. Matanya biru kayak orang Jerman. Orang Jerman itu matanya mesti biru loh. Kesedot saudara. Sepertinya ada sesuatu yang kepengen jatuh cinta. Saya kaget saya bilang. Tuhan, kamu ngerti kelemahanmu itu? Wah, baru muncul sekarang Tuhan. Kalau kamu sekolah di sana bubrar, sana free sex. Kamu tiap hari enggak belajar Alkitab tambah merusak. Ngerti saudara? Jadi kita kerap kali tidak mengenal akan diri kita sendiri. Tapi kalau kita itu mengenali Tuhan, kita pasti enak. Karena apa? Karena kalau kita dekat Tuhan, segala sesuatu kita dituntun. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti dia. Dan selalu kalau engkau itu nanti sudah jatuh cinta benar-benar sama Tuhan. Nah, yang maksud saya itu jatuh cinta itu artinya apa? Kamu mengerti Tuhan benar-benar, hati pikirannya Tuhan. Kamu hidupnya benar-benar kesukacitaanmu penuh. Wah, itu saya alami. Dan di dalam dunia dan surga nanti itu enak. Di dunia nikmati, surga menikmati. Sebab Tuhan Yesus berkata, kerajaan surga ada di antara kamu. Loh, berarti kan tidak cuma di surga. Di dalam dunia sekarang ini sudah dimulai. Tapi tergantung kamu. Nah, di dalam ayat ini, cerita tadi, saudara ada satu hal yang aneh. Bapak mana anaknya bungsu pulang lalu menyembelih sapi, pesta, manggil orang, nyanyi-nyanyi. Anaknya sulung tidak dikasih tahu, dipanggil. Betul? Tidak dikasih tahu? Tidak dipanggil? Sampai anaknya itu tanya sama pembantunya. Ada apa? Kok rame-rame? Ada? Bapak kayak gitu ada? Ada enggak? Loh. Di dunia ini kalau bapak itu adike pulang mau pada pesta, anaknya enggak dikasih tahu, ada? Nah, saudara harus tahu yang dimaksud oleh Tuhan itu bapaknya kan bapak di surga toh. Ngerti? Nah, sekarang anak yang terhilang sama anak yang sulung itu siapa? Anak-anak Tuhan, manusia-manusia dalam dunia ini. Anak-anak Tuhan. Nah, supaya saudara bisa nangkep nanti. Sebab apa? Sebab kerap kali saudara mengatakan Allah itu kan maha tahu. Tuhan kan maha tahu. Lah kalau Tuhan maha tahu, lah kok anaknya tidak dikasih tahu? Nah, yuk. Saudara kerap kali penangkapan akan Tuhan maha tahu itu bagaimana? Otomatis tahu sendiri enggak? Ayo. Sekarang kamu baca toh, kamu punya pengertian toh, Tuhan maha tahu. Ya toh? Jadi taunya otomatis enggak? Otomatis. Jadi pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah tahu bahwa manusia nanti jatuh dalam dosa terus masuk dihukum masuk neraka enggak? Makanya bingung kamu makanya. Sekarang saya kasih contoh saja. Kalau saudara sudah tahu bahwa nanti kamu punya anak jadi perampok, lalu kamu mau buat anak enggak? Loh, enggak mau?
Nanti kalau kamu tahu kalau aku nanti punya anak, anakku bakal melawan aku, menghina aku, mengejek aku, nyalipkan aku. Mau enggak dia bikin anak? Enggak mau enggak? Nah, jadi Allah tahu enggak? Nah, saudara harus tahu, makanya itu Allah itu pada saat itu belum mau tahu. Ngerti. Kalau dia mau tahu enggak? Nah, tapi kalau dia belum mau tahu enggak? Belum, bukan tidak tahu, belum. Kalau tidak tahu itu tidak ada tidak ada rekamannya. Tapi belum. Jadi gini, pada waktu Allah membuat manusia, dia belum kepingin tahu, jadinya nanti apa? Enggak. Langsung dia kepingin, bikin manusia yuk. Ya bikin yuk. Wah bagus ya. Loh. Sekarang kalau dia sudah tahu, mosok berkata, dilihat Allah, bagus loh. Perlu dilihat enggak? Loh Allah perlu lihat enggak kalau sudah tahu? Ya enggak perlu, ngapain dilihat, aku sudah tahu kok. Kitab Kejadian buka. Jadi jangan kaget, Agung tadi sudah bilang, saya kalau khotbah itu enggak ada ujung pangkalnya. Di tengah jalan lari sana lari sini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan. Dari permulaan ayat. Roh Allah melayang-layang. Kalau sudah maha tahu perlu melayang-layang lihat-lihat enggak? Lah kok bilang tahu? Karena kamu salah nangkep, belum ngerti. Ya, nah. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu, jadilah terang. Terang jadi, dilihat Allah. Oh baik loh. Jadi sudah tahu belum? Belum. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus itu merekam. Semua kejadian sebelum, karena Allah itu yang permulaan. Betul enggak? Allah punya nama enggak? Allahmu punya nama enggak? Siapa? Oh Yesus kan setelah dia turun ke dalam dunia sebelumnya. Apa? Yahweh itu bahasa apa? Ayo. Elohim itu bahasa apa? Ayo. Terus alai orang Indonesia, Jawa, namanya siapa? Nah, amane alai orang Cina siapa namanya? Dikong. Sini siapa? Gusti. Ayo, Gusti siapa? Ngerti enggak, saudara? Lah, saudara itu makanya itu kalau belajar firman Tuhan kosong terus jangan punya konsep. Baca. Alkitab itu semua dari permulaan itu saudara sudah punya permulaan yang bagus, ya tak? Nah, lihat di dalam Keluaran. Ini loncat lagi ya. Jangan bingung, biarin. Keluaran pasal 3 ayat 14, ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Namanya siapa? Loh. Namanya siapa? Kamu ini bagaimana sih? Aku adalah aku mengutus aku. Jadi enggak punya nama. Kenapa enggak punya nama? Lah dia yang mula-mula kok. Siapa yang ngasih nama? Lah kamu punya nama, kamu punya bapak. Oh, ngasih nama, oh namamu Heli, namamu Huli. Itu karena kamu punya bapak, lah dia tidak punya. Aku adalah Alfa dan aku adalah Omega, dia mula-mula. Siapa yang ngasih nama? Makanya dia tidak punya nama. Makanya Musa bilang, nanti kalau ditanyai bagaimana? Bilang aku adalah aku yang ngutus aku. Bingung, aku adalah aku, ngutus aku. Lah siapa? Jadi Allahmu itu tidak punya nama sebetulnya. Karena dia adalah permulaan dan dia adalah akhir. Tapi setelah Yesus turun, dia memakai nama Yesus atau Yosua. Benar tidak? Itu adalah sebetulnya zaman sekarang yang pakai nama Yesus banyak dong. Ayo. Karena apa? Karena itu sebetulnya adalah yang diurapi. Loh. Jadi dia itu yang diurapi. Jadi sebetulnya bukan nama itu. Dan dia kerap kali pakai nama apa? Aku adalah hikmat. Aku adalah penasihat ajaib. Loh, benar tak? Aku adalah Bapak yang maha kuasa. Loh. Jadi sebetulnya namanya siapa? Tidak ada. Maka dari itu saudara, nanti kalau kamu ketemu Tuhan, kalau memberitahu kamu itu karena dia sayang kamu, dia merendahkan diri, menurunkan dirinya seperti kamu supaya kamu mengerti dia. Contohnya, kalau dia ada orang Islam ini sakit parah, mau mati. Tapi ini cari kebenaran. Yesus namanya siapa? Kebenaran. Dia cari kebenaran, saudara. Jadi dia turut Al-Quran ini cari kebenaran. Saudara tahu ditemui Tuhan Yesus sendiri. Di kamarnya dia bilang, kamu mau sembuh? Ya Tuhan, aku enggak ada yang bisa menyembuhkan aku. Sebab aku ini sudah mau mati. Dia bilang, kalau kamu mau sembuh, percayalah kepada itu. Dia nunjuk gambar. Gambari orang-orang itu, gambari Tuhan Yesus. Kamu harus percaya dia. Loh, dia siapa? Wes bus hilang. Waktu suster datang dia bilang, itu gambari siapa? Di rumah sakit Kristen. Oh itu Yesus, itu Tuhannya orang Kristen. Oh, aku harus percaya dia. Sebab yang datang tadi rupanya kayak gitu. Nah, lalu orang ini sembuh. Aku mau percaya sembuh. Lalu dia ngomong sama orang-orang, gambarnya Tuhan Yesus itu memang rupanya kayak gitu enggak? Ayo. Orang ini loh, orang yang sembuh ini setelah melihat ketemu Tuhan Yesus, rupanya persis itu, lalu dia bilang apa? Oh Yesus itu rupanya persis itu, betul enggak? Nah iya, tapi sebetulnya rupanya kayak gitu enggak? Enggak. Macam-macam. Nah, jadi jangan sampai saudara itu nanti bingung. Yang itu lihat Tuhan Yesus kok wahyu itu kok nakutin sih. Lidahnya keluar pedang. Lah kan kayak robot. Kakinya mengkilap. Lah ya dah. Tapi yang satu Tuhan Yesus itu lembut kok. Kayak gitu.
Jadi Tuhan, nanti kalau saudara ketemu Tuhan Yesus, nah baru nanti saudara tahu yang aslinya itu dia kerap kali menemui saudara di dunia dalam bentuk-bentuk yang saudara ngerti. Jadi bukan aslinya dia. Kalau aslinya dia kamu tidak bisa mengerti di dunia ini, malah ketakutan. Maka Tuhan itu luar biasa, kalau kasihnya itu luar biasa. Maka dari itu Allah ya tahu tentang kemahatauan tadi, kalau dia sudah tahu, dia bikin manusia ini nyesel pada. Hah? Alkitab bilang apa? Aku menyesal buat manusia, betul? Nah, jadi sebetulnya pada waktu itu sudah tahu pasti belum? Belum. Karena belum kepengen tahu. Setelah jatuh dosa, baru dia kaget, dia bilang, aduh manusia jatuh dosa. Terus dia lihat, wah semua masuk neraka. Nah, lalu dia berkata, Yesus, anak, Allah anak, kamu mesti korban, kamu mesti turun, jadi manusia. Kalau enggak ini ciptaan kita ini mati semua ini. Nah, anak berkata, oke, tapi kamu mesti menderita. Oke, karena aku mengasihi Bapa. Saudara tahu? Dia turun, menjelma, masuk dalam perutnya Maria, jadi Yesus. Nah, jadi saudara mempunyai bayangan, jadi jangan, makanya Tuhan berkata, jangan kamu menggambarkan Allahmu sebagai apa, termasuk gambar-gambar itu. Karena Yesus sebetulnya bukan begitu. Nah, tapi kalau ada gambar itu lalu saudara bilang apa? Itu berhala, tidak boleh. Jangan menghakimi. Karena Tuhan pun bisa pakai gambar itu untuk mengenalkan dirinya kepada orang Islam itu tadi. Betul tidak? Jadi jangan menghakimi. Tapi belajar Tuhan mau nih pakai aku ini apa. Nah, maka dari itu di dalam ayat tadi Bapak dia tidak memberitahu. Mengapa dia tidak memberitahu anaknya yang sulung? Kalau adiknya sudah pulang dan bapaknya ngajak pesta. Itu kejadian seperti di dalam dunia sekarang ini. Engkau saya terhadap bapakmu di surga. Dia maha tahu tapi dia tidak memberitahu. Kejadian-kejadian itu. Nah, maka dari itu setiap orang bertanggung jawab pribadi dengan Bapak. Jangan ikut-ikutan dan gandeng-gandengan. Kamu sementara ini sudah menjadi anak sulung atau kamu menjadi anak bungsu, yang tahu saudara sendiri. Tidak ada orang tahu. Tetapi kalau anak bungsu, dia minta harta, loh. Bagian dia, bapaknya memberi. Sebaliknya harta bagian anak sulung tidak diminta. Dia tetap mengabdi kepada bapaknya. Nah, dari dua anak ini saudara harus belajar. Sebetulnya dua-dua ini untung atau rugi. Ayo, kalau kamu sudah baca tadi toh, kamu kepengen jadi anak yang mana? Ayo, kepengen jadi anak yang mana? Yang mana? Oh, yang bungsu. Terus ada yang kepengen yang dari sulung ada? Ada, loh ada. Nah, lalu sekarang keadaanmu ini kamu sebetulnya yang terjadi pada diri kamu ini sebetulnya anak sulung atau anak bungsu? Loh, lah kok lucu? Oh, kamu merasa sulung. Oh ya, jadi kepengen sulung ya. Terus yang lainnya bungsu ya. Nah, sekarang kita belajar saudara. Sebetulnya dua-dua itu tidak enak. Kenapa saudara? Ini garis besarnya dulu. Yang bungsu dia minta harta, lalu dia berfoya-foya, miskin,
sampai kelaparan, sampai mau makan ampas, makanan babi aja enggak bisa. Sengsaranya kayak apa? Luar biasa toh? Lalu sadar, baru balik kepada bapaknya. Nah, tetapi anak yang sulung saudara, dia punya segala-galanya. Tapi menikmati enggak? Enggak menikmati. Enggak pernah dikasih anak kambing satu. Enggak pernah. Kenapa? Kenapa dia enggak pernah? Enggak minta. Dia selalu ngomongnya apa? Berkata apa di sini? Ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi padaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan teman-temanku. Lalu bapaknya bilang apa? Apa yang aku punya, kamu punya. Tapi salah. Karena apa? Dia mempercayai bapaknya, dia mengenal bapaknya berdasarkan pendapat dia. Salah. Saudara. Kamu harus mengenal bapakmu, sifat perangai bapakmu. Kalau bapakmu bilang, kamu kan tinggal sama saya. Apa yang aku punya, kamu punya. Jadi sebetulnya anak kambing itu murah enggak? Murah banget enggak? Murah. Buat dia tinggal apa? Pak, ambil ya Pak. Anak kambing aku mau pesta sama teman-teman. Bapaknya bilang apa? Ambil dong itu milikmu. Betul enggak? Tapi anaknya enggak kenal bapaknya. Jadi kerja setengah mati terus. Itu namanya bahasa Jawanya apa? Nerimo. Tapi nerimo salah. Jadi di dalam dunia sengsara. Sebabnya apa? Makanya ada hamba Tuhan ngarang gini. Di dalam dunia aku miskin, asal kaya di surga. Siapa bilang? Tidak enak, ya toh? Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya hidup kekurangan. Nah, kalau kamu pikir kekurangan apa? Mikir duit. Ini mesti dicuci ini. Konsep-konsep itu loh. Kalau dengar, aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan, langsung di sini apa? Malah kalau kamu di sini sudah punya konsep kelimpahan duit, nggak bakal datang duitnya. Sebab apa? Sebab itu bukan pikirannya Tuhan. Persis nanti kamu jadi anak sulung. Tak bisa. Jadi anak sulung itu tidak enaknya apa? Dia dikasih tahu sama bapaknya. Semua milikku ini milikmu karena sudah tak bagi dua. Satu anak bungsu, satu anak sulung. Jadi yang belum diambil sama bapak ini punya kamu. Tapi anak sulungnya gak ngerti. Sehingga dia hidupnya sengsara. Terus aku bilang, bodoh tenan ini. Anak sulung ini bodoh. Sehingga anak bungsu ya bodoh. Nah, supaya saudara dan saya belajar loh. Jangan jadi anak bungsu, jangan jadi anak. Lalu jadi anak apa? Jadi anak kesayangan. Jadi tidak bungsu, tidak sulung, jadi anak kesayangan. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia memberi contoh kepada kamu. Ya tak? Memberi teladan kepada kamu. Aku Tuhan dan gurumu, tapi aku memberi contoh dan teladan. Nah, jadi kalau saudara mau berhasil, Alkitab ini mesti kamu baca, tapi pusatkan semua Alkitab yang kamu baca, itu pusatkan dengan diri Yesus selama di dalam dunia. Itu kamu pelajari. Kenapa Tuhan Yesus kok ngomong gini? Kenapa kok Tuhan Yesus melakukan begitu? Mengapa? Terus itu nanti. Nanti semua ayat Alkitab di dalam tindakan perkataan Yesus masuk
luar biasa. Nah, caranya enggak bisa pakai akal kamu, tapi caranya bagaimana? Dengan kamu membaca firman Tuhan banyak-banyak bolak-balik, nanti ini persis kayak mainan itu loh. Puzzle. Kalau kamu mainan terus lama-lama kan plek, 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 plek. Nah, yang nempel-nempelin siapa? Roh Kudus. Baru nanti kamu bilang, oh begitu, hidupmu luar biasa. Maka dari itu Alkitab ini harus menjadi dasar segala-galanya. Maka pada waktu umur 12 Tuhan berkata, baca Alkitab tiap hari. Saudara tahu sampai sekarang, saya tiap hari suruh baca 10 pasal. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Tuhan bilang, baca lebih nak. Alkitab sudah dibaca 100 kali lebih kok. Baca lebih nak. Loh. Aku bilang, ada apa Tuhan? Oh, yang kamu ngerti itu belum 10%. Ah, 10% belum. Bayang. Jadi saya tidak akan bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu luar biasanya. 10% saja belum. Maka dari itu saya baca terus. Saya sudah ganti Alkitab beberapa ini saudara. Terus baca terus. Dan ternyata selalu baru. Karena firman Tuhan itu begini. Kayak apa? Bola mainan anak. Nah. Terang ini warnanya apa? Nah, warnanya apa? Ya tidak berwarna. Tidak berwarna. Bukan putih. Semu kuning ya karena balonnya kuning. Oh. Tapi terang itu sinar matahari itu tidak berwarna. Tapi kalau kena awan terbias menjadi biang lala. Warnanya berapa? Hah? Banyak. Nah, demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya itu adalah terdiri dari 70% itu air. Manusia ini 70% itu air. Jadi kalau firman itu masuk plus itu terbias dah. Terbias. Tidak bisa murni. Tidak berwarna yang terang itu. Nah terbias saudara plus. Nah, lalu yang banyak di dalam pikiranmu itu apa? Biru, hijau, kuning atau apa. Nah demikian itu terbias masuk. Saudara di daerah kuning. Saudara ditanya. Terang itu apa? Kuning. Yang satu di daerah biru. Dia bilang terang apa? Biru. Kuning ketemu biru. Ketemu hijau. Diskusi perkara terang. Ribut enggak? Ngotot enggak? Pokoknya terang itu hijau. Pokoknya terang itu biru. Pokoknya terang itu kuning. Masa bodoh. Pokoknya itu. Ribut enggak? Persis gereja zaman sekarang. Makanya gereja itu pecah-pecah terus. Kenapa? Karena mereka punya pandangan terhadap firman Tuhan itu sendiri-sendiri. Nah, makanya kalau saudara sekolah di sini, itu supaya saudara itu nanti saudara tidak tinggal di tempat biru, hijau, kuning. Saudara harus tinggal di situ, tapi saudara harus diangkat oleh Tuhan naik. Dan saudara bisa lihat abang, merah, hijau, kuning, biru. Kalau ini diputar sama Tuhan. Jadi ini apa? Kembali ke terang. Nah, kalau tidak percaya nanti mainan bola anak ibang merah, hijau, kuning itu putar kencang. Nanti kan hilang warnanya semua. Warnanya hilang semua. Nah, itu Yesus. Yesus kalau di dalam engkau diwakili Roh Kudus itu sendiri-sendiri warnanya. Tangkapan firman Tuhan pun sama sendiri-sendiri, tidak sama. Maka jangan menghakimi. Tetapi kalau kamu mau rendah hati, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu tahu, oh kamu punya pendapat apa? Itu. Oh itu hijau. Kamu biru, gabung. Kuning, ketemu yang putih, ketemu yang ungu. Dek digabung. Wah firman Tuhan itu luar biasa. Tik. Oh ini maunya.
Nah, nanti saudara sudah ngerti gitu, melayani orang ketemu, teng. Aku kok gini-gini, oh hijau, teng. Oh iya putih, oh kuning. Jadi kamu caranya ngomong sama dia itu langsung tas. Enak dah? Oh sebetulnya Tuhan tuh rileks, santai. Nah, anak bungsu ini dia minta haknya diberi sama Tuhan. Lalu berkat yang dipakai ini dibuat foya-foya, dia harus membayar harganya. Dia akan mengalami penderitaan dalam jiwa dan daging. Saudara tahu, dan roh. Nah, kenapa Tuhan biarkan? Sebab kita tidak akan bisa dididik dan diubah tanpa penderitaan. Nah, ini saudara harus perhatikan. Jadi kalau saudara dan saya mengalami musibah atau penderitaan, saudara jangan lalu ribut nyalain Tuhan, nyalain orang lain. Loh, aku udah sini kok malah jadi menderita, jadi gini. Kalau Tuhan mau supaya kamu menanggung derita itu, pasti Tuhan itu punya maksud. Dan Alkitab berkata apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sementara menderita, kamu jangan ngomel. Kamu cuma katakan gini, Tuhan, Engkau pasti punya maksud ini. Aku punya apa ini yang Engkau mau ubah? Ini kamu maksud. Nah, itu namanya lemah lembut. Itu namanya rendah hati. Lemah lembut adalah mau diajar dan mau diubah. Rendah hati bisa mengerti, menganggap orang lain lebih daripada kamu. Belajar terus. Sebab selama saudara dan saya hidup di dalam dunia, saudara tidak bisa berhenti belajar. Dan selama saudara dan saya di dalam dunia, tidak akan berhenti masalah. Makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, kita di dalam dunia bisa sempurna enggak? Ayo. Bisa enggak sempurna? Enggak bisa. Kapan bisa sempurna? Mati. Pas sempurna. Karena Tuhan akan membuat saudara dan saya seperti Yesus. Tapi mesti melalui kematian. Tanpa kematian enggak bisa. Karena Rasul Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah itu, daging dan pikirannya sudah diserahkan. Penyerahan yang total, apapun dia bisa terima dan mengucap syukur. Meskipun begitu saudara tidak tahu, akhir hidup Paulus dibunuh enggak? Dibunuh. Akhir hidup Paulus di dalam penjara enggak? Saudara tahu? Paulus mendirikan gereja di mana-mana. Dia punya sahabat di mana-mana. Saudara tahu? Pada waktu dia akhir hidupnya, dia frustrasi Paulus. Ini dikatakan kapan? Tidak ada ditulis di buku. Ini dikatakan setelah dia di surga. Dia cerita dewek, dia ngomong dewek. Dia bilang, kamu tidak tahu Aku pikir dulu itu di dalam dunia aku sudah mati-matian bikin gereja ini. Gereja yang aku dirikan dengan susah payah, dengan cucuran air mata, bahkan darah. Karena dia dianiaya. Bahkan darah sekalipun. Jadinya gereja tak karu-karuan kayak gitu. Sahabat-sahabatku yang aku sudah berkorban buat dia kayak begitu. Semua menentang aku. Sehingga pada waktu itu saya hampir mengatakan sia-sia yang aku lakukan. Tapi aku tidak ngerti, ternyata tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhanku pun dia berbuat baik, dia di dalam dunia menyelamatkan manusia. Dia harus mati di kayu salib. Ternyata yang saya alami itu seperti yang dialami Tuhanku. Aku baru ngerti semuanya itu luar biasa. Sehingga Paulus itu di sana punya kedudukan tinggi, saudara.
Tapi pada waktu di dalam dunia dia tidak merasa berhasil. Tuh, aneh tak? Maka dari itu saudara harus mulai belajar. Jangan kamu lihat orang lain yang kelihatannya berhasil, kelihatannya luar biasa. Di hadapan Tuhan dia berhasil. Belum tentu. Kenapa? Karena mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak kehendak Tuhan. Ngerti? Hati-hati. Saya tadi baru berbicara sama Ibu Pendeta. Dia tahun yang lalu turut Ibu Pendeta turut School of Act. Dia berkata, Pak, saudaraku ini jadinya gini, giat sama Tuhan. Pelayanan luar biasa, seorang ibu rumah tangga. Pelayanan luar biasa. Maju, dulunya sudah loyo-loyo, terus didorong sama dia, maju. Hebat saudara. Hasilnya luar biasa, buahnya banyak. Ternyata rumah tangganya hancur. Mau ditinggal sama suaminya. Saya bilang, kenapa? Nah, dia melayani pemuda sama pemudi, lalu baik. Dianggap anak-anak, dia dianggap ini sudah lulus SMA, anak pemuda ini kayak anaknya sendiri, dianggap anaknya sendiri, lama-lama saking cinta, lebih bayangin. Itu mengerjakan pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan? Ngerti? Saya ngalami sendiri ada seorang hamba Tuhan perempuan umurnya 63. Umurnya 63. Lalu dia mengajak hamba Tuhan muda umurnya 30. Laki-laki. Dianggap anaknya 63, perempuannya ini apa? Laki-lakinya 30. Kan kayak anaknya persis toh. Ya kan? Diajak pelayanan, diurapi, wah maju pesat. Nah, tidur sekamar ya enggak apa-apa tuh mamanya mbak anaknya. Ya dah. Enggak apa-apa permulaan. Karena apa? Murni. Tapi saudara tahu, biarpun ibu itu kok ibu belum kawin kok dia. Umurnya 30, perempuan itu umurnya 63. Tapi tetap daging enggak? Loh, lama-lama asal setelah saya khotbah diciumin. Lama-lama jatuh cinta. Aku kagetnya gini. Seorang dokter spesialis didatangi sama ibu ini. Dia bilang, Pak Yusa, kenapa? Kenal ibuku, kenal. Loh itu hamba Tuhan baik toh Pak. Iya, kenapa? Aku didatangi Pak, dimintain suruh narik supaya kencang. Minta dikencengin. Loh ada Pak? Waduh, kaget. Benar saudara. Lalu Tuhan ngomong sama saya. Panggil si lakinya itu hamba Tuhan itu. Panggil. Kasih tahu. Ini. Loh, kamu mau kawin sama. Loh om, dia kan mama angkatku. Loh, kalau sama kamu pergi ke luar negeri ngapain tuh? Sekamar ngapain? Ya memang diciumin segala macam. Lah terus kamu, lah dianya mulai aku ya enggak tahu om. Oh mosok aku kawin sama 60 sama mamaku dewek 63. Lah tapi kamu sudah tergerak belum? Magreng enggak? Oh ya lama-lama gereng. Lah ya. Saudara tahu? Nah itu kebablasan enggak? Hah? Ngerti? Kerja setan adalah dua. Kalau kamu giat mengerjakan pekerjaan Tuhan, kamu didorong. Kamu mendahului Tuhan. Kalau kamu lambat, kamu ditarik supaya tambah malas. Kamu terlambat. Kalau kamu didorong, pasti kejungkal. Sebab tidak dengan Tuhan. Itu hidup dengan Yesus. Maka dari itu saudara, anak bungsu ini setelah dia sadar bahwa dia penderitaan, dia lapar, dia haus, dia menderita kayak gini. Saudara tahu ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus dibayar?
Dia pulang dari tempat kerja di kota, dia pergi ke tempat bapaknya. Tidak makan, tidak minum. Penuh dengan kelaparan, penuh dengan penderitaan. Dan ada waktunya untuk sampai tiba di hadapan Bapa. Makanya di sini dikatakan dari jauh bapaknya sudah lihat. Nah, kenapa? Karena dia Allah yang maha kuasa dan dia tahu. Kemampuan anaknya dari jauh, kalau bapaknya tidak lari mendapatkan dia, anak itu pasti mati kelaparan di tengah jalan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dari situ saudara akan tahu bahwa Tuhanmu itu suka melihat kamu. Saudara dilihat semua enggak? Nanti saudara baca. Ada enggak di ayat bahwa Tuhan itu suka bikin gara-gara? Pernah baca? Enggak pernah tak? Nah ya makanya baca Alkitab. Loh tulisannya juga bikin gini. Nah, saya kasih tahu sedikit. Samson pada waktu sudah waktunya dia harus keluar. Dia pergi mana? Dia ke Timna. Dia lihat gadis Filistin. Lalu bapak dia bilang, "Pak, itu gadis Filistin. Ambil Pak buat jadi istri saya." Bapak bilang, "Apakah kurang gadis Israel kok pakai ngambil gadis Filistin yang tidak bersunat?" "Biar dong Pak, ambil dong Pak." Alkitab berkata apa? Samson harus membuat gara-gara dan orang tuanya tidak tahu bahwa itu Tuhan. Jadi yang bikin gara-gara siapa? Tuhan tuh yang suka aneh-aneh. Karena apa? Dia sutradaranya. Jadi jangan batasi. Kalau Tuhan tuh mestinya enggak jahat atau ya Pak, enggak bikin gara-gara atau ya Pak, siapa bilang? Makanya kalau saudara itu mengenal mesem geli. Tuhan tuh lucu nih luar biasa. Saya bilang, "Lu Tuhan kamu kok lah ya biar dong aku yang suka kok." Nah, biar. Mana ada orang nangkepin serigala ekornya ditalenin dikasih obor gitu. Ya, nangkep serigala satu setengah mati digigit 300 lagi. Aku bilang, "Kowe iki aneh-aneh itu Tuhan." Tuhan bilang, "Aku memang senengnya gitu. Aku sasukaku tuh. Aku mau bikin kamu apa ya sasukaku." Oh aku mau nih gitu. Nah dari situ saudara itu tahu nanti. Tuhan itu punya maksud di dalam diri kamu satu-satu. Jadi saudara itu rileks saja. Jadi kalau saudara dikasih penderitaan sakit. Tuhan mau apa? Mau membentuk kamu, mau membuat kamu supaya mengalami mujizat, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tergantung kamu. Kalau kamu tidak mau ya sudah. Tuhan tidak maksa. Tapi kalau Tuhan kamu mau, kamu flow, artinya mengikuti maunya Tuhan gitu. Nah nikmati. Ikut aja. Lah Pak, tapi kan nanti sengsara. Oh tidak apa-apa. Wong aku tahunnya apa? Ngalami. Setelah ngalami bareng. Ya Tuhan. Wah aku dibikin sakit saudara tahu. Sengsara nih luar biasa. Ribuan jarum nusuin. Kenapa? Lumpuh saudara. Waduh mati. Mati saudara. Tangan saya mati. Waduh mati. Tuhan bilang sakit gak? Waduh. Jadi ini kalau mau mati sakitnya kayak gini Tuhan. Kaki itu kalau terjadi jaringan kematian tuh sakit gini tuh. Iya sakit kayak gitu. Wah ya sakit banget tuh Tuhan. Iya makanya rasain. Terus sampai sini. Aduh Tuhan. Waduh gak tahan dong Tuhan. Oh masih tahan. Iya Tuhan. Saudara tahu satu saat sakitnya hilang. Tapi bukan sakit hilang. Tapi melampaui daya tanggung saraf. Sakitnya tetap ternyata. Tapi tidak terasa karena seperti dikasih obat bius morfin. Tuhan bilang, hilang toh? Hilang. Loh kok hilang Tuhan? Sebetulnya sakitmu enggak hilang. Cuma melampaui kemampuan saraf. Simpul sakit.
Oh, jadi gitu. Iya, orang-orang kalau sakit, kalau mau tak panggil pulang, pasti tak masuk di dalam daerah itu sudah tidak sakit. Padahal sakitnya masih. Kelihatannya sembuh, dokter ya bilang sembuh, tapi tak kasih kesempatan. Kesadaran dan ngaku dosa, semua selesai, pulang. Waktu bapak saya sakit, saudara saya bilang gini, kasihan dong Tuhan. Loh, kamu itu lihat kalau aku ngasih sakit bapakmu itu saya kasih atau enggak? Itu justru aku kasih sama bapak kamu. Loh dikasih sakit kok malah kasih. Tuhan berkata apa? Kalau bapakmu udah aku kasih sakit, dia tidak akan bertobat. Justru aku kasih sakit, dia bertobat. Dia ngaku dunia tidak ada artinya. Setelah dia ngaku, betul Tuhan engkau itu betul, engkau betul. Aku minta ampun bertobat. Saudara tahu, sembuh. Tapi berapa hari? Beberapa jam. Sembuh total. Dokter bilang, wah sudah sembuh. Dipindah ke rumah dari kamar ICU ke kamar VIP. Dah tinggal latihan. Saya pesan sama adik saya. Jangan kamu tinggal papa. Kalau kamu tidak mau kehilangan dia. Maksudnya? Dia nanti berangkat kamu tidak tahu. Oh, papa mau pulang. Dia mau pulang. Aku mau khotbah ke Jakarta, papa tungguin. Jangan ditinggal sedetik pun. Wah, adik saya dari Australia. Dilayani tidak mau dia mandi. Nah, pokoknya dia mau aku nunggu di papa terus. Nah, papa bilang, aku kok kepengen makan gudeg. Ya sudah, beli pak. Tak beli kayak pak. Dia nyuruhan beli pak. Tak swab ya pak. Enak ya gudeg ya. Mati. Nah dia bilang, loh pak mati. Nah terus dia, loh kak pengen gudeg loh, surga ora ono gudeg. Dia pada waktu di dunia itu dia kepengennya gudeg ya wis lah makan. Tuhan tahu dia di surga ora ono gudeg kan. Mati saudara, bayangin saudara. Terus dia telepon, papa pulang. Iya pulang dong. Untung aku kasih tahu aku tungguin deh. Sebab Tuhan berkata, kalau engkau sahabatku, aku tidak memberitahu kepadamu apa yang akan aku lakukan. Bergaul akrab dengan dia, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa, senang. Kenapa? Kamu tidak punya takut. Segala sesuatu harus sudah tahu. Saya mau takuti, mau khawatirin apa mau tahu. Nah, demikian juga kalau Allah itu maha tahu. Tidak nyesel, betul? Tidak akan nyesel. Tapi kenapa dia nyesel? Karena belum mau tahu. Nah, ngerti ya? Sekarang ini mulai mikir sedikit-sedikit gitu loh. Tapi mikirnya mesti mikir yang free. Jadi jangan mempunyai konsep sendiri. Terima aja. Nanti engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ini kenapa saudara sekarang ini dibuat kalau sore dibuat dari 4:30 sampai jam 6. Mengapa? Karena ada komplain dari kampung-kampung. Maka saudara jadi siswa di sini, saudara harus tahu. Jadi nanti kalau ada pujian atau itu jangan dok nih kamar-kamarmu teriak-teriak. Ngerti tidak? Itu kampung itu komplain. Sudah mulai komplain makanya ini ditutup. Dulu enggak gini saudara terbuka semua. Mereka bilang kalau tidak bisa mau tahu diri ya terpaksa kita bertindak. Jadi mau diserbu. Nah, jadi saudara harus tahu kita tinggal di Indonesia, di negara yang Pancasila. Tapi bagaimanapun juga kita ini minoritas. Jadi mesti mau tahu diri. Tapi tidak usah khawatir, tapi jangan kebablasan. Nanti bilang, kan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bela saya seenak-enakmu. Bodol nanti. Akibatnya kamu yang menerima sendiri. Ya, maka dari itu ini dibuat jam 6 itu karena itu. Kalau dulu kan sampai jam 9 sampai 10. Sekarang enggak. Sebabnya sudah ada suara-suara yang enggak enak. Yang dia marah mereka. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pelajaran ini sudah dimulai Tuhan hari ini.
Hari-hari selanjutnya, Selasa, Rabu, dan Kamis, engkau sendirinya akan mengajar mereka. Kau tahu keadaan dan situasi anak-anakmu. Supaya anak-anakmu ini benar-benar dapat menerima bagian-bagian yang kau tetapkan. Sehingga pada waktunya mereka akan berbuah lebat. Serta kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Tetapi Tuhan berikan dasar-dasar yang kuat. Dan penunjang-penunjang yang kuat supaya jangan sampai roboh. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu karena engkaulah Allah yang luar biasa. Bagaimanapun juga Tuhan, mereka adalah terdiri dari daging dan jiwa. Maka dari itu engkau tuntun dan tolong supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pesan begini saudara, pada saudara semua. Sementara kamu sekolah, kamu harus sadar bahwa kamu ini terdiri dari daging. Jadi jangan ngobrol sampai malam, terus besok bangun pagi, dah session percuma. Sebab setan itu tahu apa yang kamu akan dapat ini nanti luar biasa. Tapi kalau kamu tidak menyiapkan diri, jadi waktu tidur. Supaya kamu sehat. Jangan sampai nanti lemah. Tuhan berkata ingatkan. Kalau Tuhan bilang ingatkan gitu itu pasti ada yang nakal. Bab Tuhan tuh lebih tahu daripada